Hello guys, welcome back to my channel, my brotherku ya. Jumpa lagi nih sama saya. Siapa lagi kalau bukan John Itung. Oke guys, di kesempatan yang berbahagia ini saya akan mereview LCD touchscreen. Nah, mereview LCD touchscreen untuk HP Samsung M21. Ya, berapa harganya Bang? Dimana Abang beli? Bagaimanakah kualitasnya? Nah, nanti saya akan jelaskan setelah pemasangan. Tapi di sini ada perbedaan guys ya antara yang ori pabrik sama yang seperempat. Ini yang seperempat yang ku beli dan ini hanya sebuah stiker. Yang ini tuh, ini cuma stiker bukan fungsi. Nah, ini maksudnya tidak berfungsi. Ini yang ori pabriknya itu guys, itu kalau dicahayai atau di center tuh tembus. Nah, di sini tempat berletaknya proximity sensor ya di mesinnya ini. Ya, nih sensornya. Sensornya itu menggunakan kaca LCD ini. Nah, ini yang ori pabrik. Tuh, kita center dia tembus kayak gitu sehingga dia menempatkan sensor di sana. Namun yang seperempat ini, yang ku beli ini itu tidak ada guys ya. Ini sudah ku tes ya. Sehingga nantinya ketika ini kita pasang sensornya tidak berfungsi. Untuk mematikan layar HP-nya ketika kita nelpon, kan ini sensornya tidak berfungsi. Kalau berfungsi, kalau kita nelpon, nah layar LCD itu otomatis mati ketika kita nelpon. Kalau sensornya berfungsi, dia mendeteksi kalau HP ini didekatkan ke telinga atau tangan kita dekatkan, layar LCD-nya akan padam, akan mati. Namun yang seperempat ini kita sudah tes tadi. Pas kita tes nelpon, layar LCD-nya nggak mati, terus hidup kayak gitu. Tapi untuk mematikannya, siapa tahu pas kita nelpon takut mengganggu atau takut kepencet yang lain, tinggal ditekan tombol on off saja. Dan ini saya sudah konfirmasi sama yang punya HP ini, katanya nggak apa-apa, nggak masalah, dipasang saja. Lagian untuk dari segi harga ini lebih murah guys ya. Nah, untuk harganya, kualitasnya, dan di mana kita beli, apakah worth it kita beli, nanti saya jelaskan setelah pemasangan. Baiklah, di sini saya skip dulu langsung ke pemasangan Bang. Di sini sudah kupasang LCD touchscreen-nya ya. Ini udah kulepas pelindung layarnya ini. Nah, yang bertuliskan Diamond Quality ini udah kulepas. Dan untuk video pelepasan LCD yang lama dan pemasangan LCD yang baru, nanti link videonya aku taruh di deskripsi guys ya. Dan ini sudah kita pasang untuk LCD touchscreen-nya. Nah, di sini saya akan mereviewnya. Baiklah, apakah worth it untuk kita beli? Nah, sebelumnya di mana Bang John beli nih LCD touchscreen HP ini ya? Oke, wait, tunggu sebentar. Saya perlihatkan dulu bukti pembelian saya. Nah, saya beli di Shopee guys ya, di toko Graha ya, di toko Graha seperempat. Nah, ini pengirimannya dari Jambi. Nah, ini guys, LCD touchscreen Samsung M21 itu 200.000 dan barengan dengan LCD touchscreen Vivo V20 SE 203.000. Jadi totalnya 443.000. Udah sama ongkir guys ya. Nah, ini kita buka dulu apakah harganya masih sama, masih 200. Coba saat saya beli harganya 200 dan untuk saat ini masih 200.000 dan terjual udah 131 pieces ya. Nah, ini adalah LCD touchscreen-nya dan kita akan review ya. Nah, sebelumnya kan saya udah bilang guys ya bahwasanya di sini untuk sensornya kagak bisa. Yang dimana untuk LCD touchscreen yang ori pabrik originalnya tuh. Nah, cahaya tembus sehingga disinilah proximity sensor itu berletak ya bagian sini. Nah, untuk yang seperempat ini itu nggak tembus-tembus sehingga proximity sensornya nggak berfungsi. Itu sudah kita konfirmasi sama yang punya HP. Nah, kalau misalkan kita nelpon dan kita dekatkan nih dengan telinga kita, kalau kita khawatir mengganggu yang lain atau terpencet yang lain, nah kita bisa tekan tombol on off guys ya. Nah, seperti itu dan ini sudah kita konfirmasi sama yang punya HP, katanya nggak apa-apa, nggak masalah guys ya, seperti itu. Dan inilah harganya 200.000. Apakah di sini worth it untuk kita beli? Baiklah. Nah, sebelum kita ke lebih lanjut, di sini LCD touchscreen seharga 200.000 ini kita akan mengecek dulu LCD-nya.
Nah, sebelum LCD, yang pertama coba kita cek dulu untuk tampilan fisik guys ya. Memang di sini LCD touchscreen yang seperempat yang seharga 200.000 ini memang agak sedikit tebel, tapi nggak apa-apa guys ya, masih enak saja dipandang, masih enak saja dilihat, tidak begitu jelek, maksudnya itu bagus saja kayak gitu kan. Dan kalau ini dinyalakan HP-nya, LCD-nya kita nyalakan kayak gini, tidak ada cahaya yang bocor dari pinggir kiri kanannya ini. Nah, walaupun agak sedikit tebel, tapi paling tidak ada cahaya yang bocor dari pinggirnya ini guys ya. Nah, ini bagus-bagus saja tuh. Seharga 200.000 ini menurutku worth it guys ya untuk kita beli. Dan untuk bagian bawahnya itu lemnya kelihatan karena ini tidak bisa begitu rapet guys ya. Karena memang LCD touchscreen-nya ini agak sedikit tebal kayak gitu kan. Nah, cuma dengan harga 200.000 ini menurutku worth it saja ya. Nah, oke, dari segi tampilan sih ya, walaupun agak sedikit tebal masih enak dilihat, masih sungguh sangat worth it untuk kita beli ya seharga 200.000 ini. Dan apabila kita pakai silikon atau softcase atau sarung, nah tambah aman tuh, tambah gagah HP-nya. Malahan nggak ketahuan nih ini pernah diganti. Ini selayaknya yang ori pabrik guys ya dari segi tampilan, karena kita menggunakan ini softcase atau sarung HP. Tapi ketika ini dibuka, nah itu agak sedikit kelihatan ketebelannya. Nah, tuh teman-teman bisa lihat. Nah, agak nggak bisa rapet ya, agak sedikit nggak bisa rapet, tapi nggak apa-apa. Paling tidak untuk cahayanya tidak ada yang bocor kayak gitu. Dan memang kulihat-lihat itu guys, sebelum kita pasang itu, pas kita cek itu memang cahayanya nggak ini ya, nggak ada bocor sama sekali dari pinggirnya itu. Yang seharga 200.000 ini mantep aja ya. Dan untuk LCD-nya kita akan melihat. Nah, kalau gambar LCD-nya ini guys, standar seperempat menurutku bagus-bagus saja. Ini mau 11-12 saja untuk kecerahan atau untuk kualitas gambarnya ini mau kurang lebih saja dengan yang ori pabrik ya. Dan untuk touchscreen-nya itu 100% mirip banget dengan yang ori pabrik untuk kesensitifannya ya. Dari fungsi dan kesensitifannya untuk touchscreen-nya ini bagus-bagus saja guys. Tuh. Coba kita cek dulu. Bintang pagar 0 bintang pagar. Nah, coba kita cek touchscreen-nya. Kita cek dulu fungsinya. Untuk kesensitifannya tidak diragukan lagi, sama dengan yang ori pabrik guys ya. Untuk touchscreen-nya ini, dan untuk gambar LCD-nya pun bagus-bagus juga guys ya. Mau 11-12 aja sama yang ori pabrik. Nah, kalau dia kembali sendiri itu menandakan touchscreen-nya berfungsi semua. Coba kita cek LCD-nya. Dan ini warna merah. Ini cerah, terang, bagus ya. Semakin bagus warna yang ditampilkan di LCD HP ini, semakin bagus pula gambar yang dihasilkan guys ya. Ini lihat warna merah yang ditampilkan oleh LCD touchscreen HP ini lumayan bagus, lumayan terang, lumayan cerah. Dan juga kita mengecek LCD ini, siapa tahu ada bercak kuning di pinggir kiri kanannya ini, atau bercak putih, atau ada tompel-tompel, ini aman aja guys ya. Nggak ada tompel-tompelan, nggak ada bercak-bercakan, aman dan ini bagus kayak gitu kan. Warna merah, warna hijau, warna biru. Ini bagus guys ya untuk warnanya. Dari segi LCD bagus dan kesensitifan touchscreen bagus juga. Hanya saja agak sedikit tebal dan sensornya nggak bisa berfungsi kayak gitu kan. Dan untuk kontras itu main dan bisa diatur untuk kecerahannya guys ya. Tuh, oke. Nah, di sini untuk proximity sensornya nggak berfungsi. Coba di sini kan sudah ku taruhi kartu ya, atau sudah kupasang kartunya, kartu SIM. Coba di sini saya akan tes nelpon. Ini guys, kalau nelpon layar LCD-nya ini kayak TV zaman dulu, kayak ada gambar bergelombang. Tapi itu kadang-kadang aja ya, nggak tahu ini. Mungkin ini ada juga. Coba kita lihat. Ini saya tes nelpon. Nah tuh, ada gambar yang bergelombang kayak TV zaman dulu menerima signal apa gitu kan. Nah, ini baru pertama kali saya mendapatkan LCD kayak gini. Cuma nggak apa-apa ya kalau sebatas nelpon aja dia begitu. Tapi kalau di tampilan yang biasa tanpa nelpon itu muncul terus, nah berarti LCD-nya itu gangguan. Nah, mungkin itu mendeteksi apa sinyal, apa gimana. Nah, kadang-kadang tuh kayak TV zaman dulu, kayak gelombang turun naik gitu kan.
Tapi selebihnya ketika di tampilan biasa tanpa nelpon itu aman-aman saja guys ya. Waduh, lama nggak kita angkat. Coba kita ulang nelponnya. Ini sampai saya minta polanya sama yang punya HP ini. Nah tuh, guna untuk mengecek LCD-nya sebelum kita kasihkan. Coba kita angkat. Nah ini guys, sensor nggak berfungsi. Biasanya kalau berfungsi, ketika kita dekatkan tangan kita, layar HP-nya ini akan mati. Nah ini kita dekatkan juga, itu nggak ada reaksi apapun. Tapi nggak apa-apa ketika kamu nelpon, takutnya mengganggu yang lain. Kamu tinggal tekan tombol on off untuk mematikan layar LCD-nya, itu nggak apa-apa guys ya. Seperti itu, masih ada alternatif. Jadi walaupun proximity sensor ini nggak bisa kayak gitu kan, nah paling tidak kita bisa mematikan layar LCD-nya ketika kita nelpon lewat tombol on off. Jadi ini sudah dikonfirmasi dan bahwasanya orangnya sudah setuju. Jadi kita tiba di kesimpulan, dengan harga 200.000 LCD touchscreen yang kita pasangkan ke sini, ini menurutku worth it saja untuk HP Samsung M21 ini guys ya. Nah kayak gitu, dari segi gambar LCD-nya bagus saja, dari kesensitifan touchscreen-nya bagus juga. Hanya saja tampilan fisik agak sedikit ketebelan, namun nggak apa-apa, yang penting cahaya tidak kelihatan dari pinggirnya ini. Dan harganya ini 200.000 dan ini bisa mengatur kontras dan ya kayak gitulah. Menurutku ini worth it saja guys ya. Proximity sensornya walaupun nggak berfungsi, paling tidak kita bisa mematikan layar HP ini ketika kita nelpon lewat tombol on off kayak gitu guys ya. Nah, itu saja guys ya, mungkin video ini bisa teman-teman jadikan referensi kalau pengen beli LCD touchscreen untuk Samsung M21 yang harga 200 ribuan. Itulah sedikit perbedaannya, semoga bermanfaat dan menurutku ini worth it saja untuk kita beli. Demikian saya John Itung. Kalau ada pertanyaan, komen-komen aja guys ya. Saya akhiri sampai di sini. Kalau ada yang pengen sharing, komen-komen juga. Ini adalah LCD touchscreen yang lamanya dan sudah kita ganti dan prepare akan kita kasihkan sama yang punya HP ini. Saya John Itung, saya akhiri. Terima kasih telah menyaksikan. See you the next video my brotherku.